Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan sumber energi alternatif dan cara kerja panel surya. Yang pertama kita akan membahas sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tertimbun di dalam tanah yang berumur jutaan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Sumber energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui. Contohnya, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hampir semua energi di bumi berasal dari matahari. Energi yang dihasilkan matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara yang terjadi di bumi karena perbedaan tekanan udara. Angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Salah satu bentuk penggunaan sumber energi alternatif adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dengan alat yang disebut sebagai panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dengan prinsip efek fotovoltaik. Secara umum, panel surya terdiri dari beberapa komponen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan panel surya masih memiliki arus searah atau DC. Yang kedua, solar charge controller. Alat ini berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Dari controller ini terbagi menjadi dua, yaitu menuju peralatan rumah tangga yang menggunakan arus searah, juga menuju ke baterai untuk disimpan.
Yang ketiga adalah baterai atau aki yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Baterai juga berguna untuk penggunaan energi listrik pada saat tidak ada sinar matahari. Baterai juga digunakan untuk mengumpulkan energi listrik searah dari panel surya. Yang keempat adalah inverter. Inverter merupakan alat yang berfungsi mengubah arus searah dari baterai menjadi arus bolak-balik atau arus AC. Lantas, bagaimana cara kerja panel surya? Cara kerja panel surya adalah sebagai berikut. Pertama, panel surya menghasilkan energi listrik dengan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya merupakan energi listrik searah atau DC. Kedua, arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan menuju solar charge controller. Pada alat ini, energi listrik akan diatur dan distabilkan. Sebenarnya, arus listrik yang dihasilkan panel surya sudah dapat digunakan secara langsung pada peralatan rumah tangga yang menggunakan arus listrik searah atau DC. Namun, kebanyakan peralatan rumah tangga menggunakan arus bolak-balik atau AC. Ketiga, dari solar charge controller, listrik akan menuju baterai atau aki untuk disimpan. Pada baterai ini, energi listrik juga dikumpulkan sebelum nantinya akan diubah arusnya oleh inverter jika akan digunakan. Keempat, dari baterai, energi listrik menuju inverter untuk disesuaikan tegangannya. Arus listrik akan diubah dari arus searah atau DC ke arus bolak-balik atau AC. Kelima, energi listrik dari inverter sudah dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Nah teman-teman, itu tadi cara kerja panel surya. Sekarang, apa saja kelebihan dan kekurangan dari panel surya? Kelebihan dan kekurangan panel surya antara lain sebagai berikut. Kelebihan panel surya, sumber energi terbarukan, mengurangi tagihan listrik, ramah lingkungan, tidak memerlukan perawatan khusus, dan lebih aman. Kekurangan panel surya adalah biaya cukup tinggi, tergantung cuaca, dan memerlukan area yang luas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.